Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa join lagi, kumpul lagi setelah lumayan ya. Mungkin fase terakhir ngadain kegiatan bulan lalu, tapi ini kita kumpul lagi. Intinya kumpul kangen, tapi juga tetap kita buat dapat ilmu ya, update terkait setiap kegiatan fase. Dan tentunya di hari ini saya diberi tanggung jawab terkait materi tentang bagaimana sih strategi kita menjalankan bundle VAP. Tentunya kalau misalkan kita ngomong VAP, di depannya itu ada ventilator ya, ventilator. Tapi di sini saya tidak bahas terkait setting ventilator seperti apa. Tapi utamanya bagaimana kita merawat pasien supaya pasien-pasien pasien-pasien kita yang terintubasi, sambung ventilator tetap aman, tidak dapat komplikasi. Salah satunya adalah komplikasi infeksi ventilator associated pneumonia yang tadi sudah dibahas jelas sekali oleh Nurse Gortap ya. Mungkin izin share dulu. Oke, materi saya apa sudah terlihat? Mas Henry? Sudah. Oke, saya lanjut. Ya, baik untuk materi selanjutnya di sini kita akan membahas atau berdiskusi ya. Mungkin teman-teman di pelayanan ya selalu menemukan merawat pasien dengan ventilator. Sering menemukan kok pasien saya slemnya ketika diintubasi baru 2 hari slemnya kok tiba-tiba kental gitu. Nah itu hati-hati. Itu udah bertanda terjadinya inflamasi atau infeksi terkait ventilator. Ya, oke. Nanti kita bahas secara aplikasi apa aja sih yang membuat kejadian VAP di ruangan, terutama di ruang NICU ya saya bahasnya. Oke. Untuk pendahuluannya di sini VAP yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Gortap, VAP adalah ventilator associated pneumonia yang merupakan infeksi HAIS ya, infeksi rumah sakit yang sering terjadi di ruangan perawatan intensive care, baik ruang ICU, baik ruang NICU, bahkan PICU juga sering terjadi VAP, yaitu terkaitnya karena pasiennya dirawat dengan ventilator. Kemudian di mana VAP ini cenderung pada ventilator yang invasif, yang pasiennya diintubasi. Ya, jadi kaitannya VAP terkait dengan ventilasi mekanis. Kemudian insidennya ini cukup tinggi ya, 28% di seluruh dunia, bayangin ya. Ini 28% kalau kita kumpulin itu angka yang lumayan tinggi ya pada pasien dengan ventilasi mekanis invasif di mana insidennya meningkat terus-menerus, di mana kalau misalkan pemakaiannya cukup lama ya. Jadi tentunya ini peran perawat penting sekali. Ketika ronde atau ketika overrun pasiennya terintubasi harus ditanya kapan nih target winningnya, kapan pasiennya mau diekstubasi. Jadi punya rencana atau plan seperti itu ya. Karena apa? Makin lama pasiennya dirawat dengan ventilator, itu resikonya VAP. Ingat, kita punya waktu 48 jam. Ya, ketika sudah lewat, resiko VAP makin tinggi. Kemudian outline yang kita bahas di sini apa? Yang pertama, pengertian VAP. Mungkin tadi sudah banyak sekali ya dibahas oleh Bu Gortap. Tapi mungkin di sini saya mengingatkan kembali. Kemudian yang kedua, tanda infeksi VAP itu apa aja sih? Kemudian yang ketiga, penyebab terjadinya VAP yang mungkin sering terjadi di lapangan ya, nanti kita bahas dan diskusi sama-sama. Kemudian yang keempat, strategi dan implementasi bundle VAP. Tentunya kalau misalkan secara teori mungkin kayaknya hafal ya, bundle VAP itu apa aja, tapi aplikasinya kadang tidak mudah, kadang kita lupa. Kadang kita lalai karena saking sibuk, jadi akhirnya terabaikan. Ya, jadi di sini bagaimana cara kita, strategi kita supaya ingat nih selalu bagaimana pasien-pasien yang dirawat, pasien dengan ventilator, bundle VAP-nya tetap berjalan. Ya.
Nah, ini pengertian dari VAP. Mungkin tadi sudah dibahas sama Bu Gotap, ya ini di sini infeksi pneumonia yang terjadi lebih dari 48 jam setelah pemasangan intubasi endotrakeal. Tentunya namanya diintubasi berarti metodenya adalah invasif. Sama kayak pasang infus. Ya, dia pasang infus pasti dia melukai kulit, ya melukai pembuluh darah dan resikonya infeksi. Sama dengan intubasi. Kalau intubasinya dia langsung dapat itu resikonya mungkin kecil. Tapi kalau intubasinya susah, ya kan intubasi susah akhirnya dikeluarin, dimasukin lagi itu resiko banget potensial kuman itu masuk. Ya, kemudian ventilator assisted pneumonia juga terdiri dari mikroorganisme yang masuk ke saluran pernapasan bagian bawah melalui aspirasi sekret orofaring yang berasal dari bakteri endemik dari saluran pencernaan. Ya, bisa aja, misalkan contoh kita melakukan suction ya, suction mulut dulu, ya kan, mulut terus langsung ke ETT. Nah itu resiko tuh kontaminasi masuk ke dalam ETT ya, jadi harusnya kalau mau suction ya dari ETT dulu dengan prinsipnya steril, sudah selesai baru ke mulutnya ya. Jadi ini yang sering terjadi di lapangan ya, prosedurnya yang kurang mengerti ya dari tahapan bagaimana cara melakukan suction yang baik. Kemudian tanda infeksi VAP apa aja berdasarkan penilaian klinis. Jadi ketika teman-teman memegang pasien atau bayi yang terintubasi dengan ventilator disambung dengan perawatan ventilator, kita cek setiap pasti kalau pasiennya di NICU atau di intensive care dia kita observasi setiap jam kan gitu, per 3 jam kita cek suhunya. Misalkan ada kejadian tanda-tanda demam, aduh hati-hati ini demamnya mungkin karena apa, mungkin bisa aja kita singkirkan lingkungan, lingkungan enggak masalah, mungkin hal yang lain. Ketika beberapa kali diobservasi demam, hati-hati pasiennya beresiko itu ya. Kemudian yang kedua, pasiennya terjadi takikardi, mungkin ada refleks batuk. Kemudian 4, ada perubahan warna sputum. Kalau idealnya nih, misalkan bukan ideal ya, maksudnya pasien yang pasien baru lahir dengan distres nafas, ketika langsung dilakukan intubasi, sambung ventilator, kalau pasiennya tidak terindikasi sepsis, biasanya sputumnya nggak terlalu banyak. Ya, sputumnya sedikit, bahkan kita juga jarang nyaksien, ya kan. Tapi kalau misalkan pasiennya pasiennya infeksi berat, pasti ada perubahan tuh. Kadang kita suction perubahan warna sputum dari warna putih jadi warnanya putih kental atau kuning kental. Nah itu hati-hati, resiko sudah terjadinya VAP. Kemudian berdasarkan pemeriksaan penunjang ya dari hasil klinis, tapi juga kita butuh data penunjang untuk mengangkat VAP ini. Yang pertama adalah dari darah ya, peningkatan jumlah leukosit dalam darah meningkat, kemudian pada hasil ronsen awalnya tidak ada infiltrat, kemudian pada waktu perawatan misalkan hari kedua, ketiga dicek, oh hasilnya kok nggak winning-winning, dilakukan ronsen, ternyata ada infiltrat baru yang tadi awalnya belum terjadi, ada tambahan infiltrat. Nah itu hati-hati, itu adalah data untuk terjadi pengangkatan infeksi dari VAP. Kemudian penyebab terjadinya VAP apa aja? Ya kan penyebabnya satu, mungkin penerapan bandel VAP-nya yang kurang oleh petugas. Yang kedua, sistem humidifikasi yang kurang baik. Kemudian yang keempat, teknik suction yang salah. Yang keempat adalah pengadaan sirkuit ventilator yang barunya belum terlalu banyak, jadi masih banyak nih yang pakai Rius. Ya, boleh aja Rius, tapi gimana proses DTT-nya benar apa enggak? Nah, itu yang harus benar-benar dikaji karena VAP ini kalau dianalisa banyak banget nih kesalahan di aplikasi di pelayanannya ya. Oke, kita lanjut ya. Ada
sedikit musik-musik dikit mungkin buat teman-teman biar nggak ngantuk. Nah, ini terkait VAP karena di sini saya bahas terkait bundle VAP-nya di ruang NICU. Ini ada penelitian dengan menjalankan bundles ya, dengan menjalankan bundles dia sukses banget nih menurunkan angka VAP-nya. Bundlesnya apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah mengoptimalkan bagaimana kita melakukan cuci tangan. Ya, cuci tangan pastinya teman-teman ngerjain ya setiap kita melakukan intervensi kepada pasien. Tapi cuci tangan kita optimal apa enggak? Mungkin kitanya optimal, tapi orang dokter atau petugas yang lain yang sama-sama melakukan perawatannya tidak optimal. Jadi di sini perlu kerjasama tim dalam melakukan cuci tangan yang baik, ya. Kemudian bagaimana kita meminimalkan durasi penggunaan mechanical ventilator, ya. Kalau misalkan pasiennya, istilahnya pada waktu ronde atau pada waktu overrun, tetap kita mengevaluasi kebutuhan ventilator. Ini masih butuh apa enggak? Kapan baiknya di-weaning? Gitu. Kalau misalkan kebetulan saya di ruangan bedah ya, saya rasa kalau pasien-pasien bedah dia paru-parunya bagus. Ketika dia operasi dalam 3 hari kita targetnya ekstubasi. Ya kita nggak mau lama-lama karena resiko tadi VAP ya ditakutkan. Kemudian yang ketiga adalah memposisikan bayi. Kadang kita lupa nih posisiin bayi 30 sampai 45 derajat ya. Kemudian menghindari posisi supine ya, sering terlentang gitu. Kalau bisa bayinya dimiring kanan, miring kiri, posisinya tengkurap. Nah, itu lebih baik ya karena untuk mengurangi resiko pneumonia tadi. Kemudian melakukan oral care itu dilakukan minimal setiap shift ya. Kalau setiap shift ya tadi ya mungkin 4 jam dilakukan, tapi kalau 4 jam kalau bayi takutnya dia mengganggu. Bayi itu kan lebih banyak tidur ya. Kalau misalkan per shift kita pada saat overrun sekalian ganti pampers macam, yang pertama kita lakukan oral hygiene dulu, baru sekalian merapikan bayinya. Jadi setiap shift lebih mudah dan lebih diingat ya ketimbang kita lakukannya per jam atau per 3 jam atau per 4 jam. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan clock suction. Jadi kalau di kita nih protapnya ketika pasiennya diintubasi pasti harus dipasang nih closed suction karena tadi mengurangi kontaminasi. Apalagi kalau misalkan ruangan NICU-nya perawatnya nggak banyak. Ya kan idealnya nih kalau perawat ini 1:1 yang ideal kalau misalkan kasusnya berat. Atau 2 pasien perawatnya 1 ya kan. Nah itu mungkin idealnya ya, tapi kalau dalam kondisi semuanya pasiennya sibuk atau perawatnya cuma dikit ya kita kalau melakukan suction nggak bisa sendiri ya kan, harus berdua kalau open suction. Tapi yang terjadi di ruangan atau aplikasinya banyak yang melakukan suction, ya dibuka, disconnect, lakuin suction sendiri. Apa yang terjadi? Resiko kontaminasi kuman banyak banget yang masuk ke dalam endotracheal ya. Kemudian kita bahas satu persatu. Tentunya ini saya nggak akan bosan-bosan ngejelasin bagaimana teknik kebersihan tangan dan bagaimana kita menerapkan kebersihan tangan dengan 5 kesempatan kebersihan tangan. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Tentunya kadang kita merasa tangan kita bersih, nggak ada kelihatannya dengan kasat mata bersih, ya udahlah nggak usah cuci tangan. Tapi jangan ya, kita nggak tahu kuman itu tidak terlihat. Jadi sebisa mungkin sebelum kita kontak dengan pasien, kita melakukan kebersihan tangan. Kemudian tahapan yang kedua adalah sebelum prosedur. Tentunya apa sih kaitannya dengan VAP? Kaitannya ketika dilakukan intubasi atau ketika kita merangkai sirkuit ya, atau melakukan suction. Nah, itu adalah prosedur-prosedur yang harus wajib melakukan kebersihan tangan ya. Kemudian setelah prosedur kalau misalkan saya audit biasanya bagus karena habis pakai sarung tangan, buka ada serbuk-serbuk, lengket-lengket, pastinya cuci tangan ya, nggak akan lupa. Kemudian yang keempat, setelah kontak dengan pasien
Ya, setelah kontak dengan pasien, jangan lupa ya, walaupun kita udah nggak mau megang pasien lagi nih, kita tetap melakukan kebersihan tangan. Jangan sampai kuman yang pasien yang kita pegang berpindah ke pasien lain. Saya rasa teman-teman pasti nggak mungkin megang satu pasien, pasti beberapa pasien. Nah, ini perlu diterapkan banget nih 5 momennya. Kemudian yang terakhir adalah kebersihan lingkungan. Nah, ini penting banget. Kebersihan lingkungan setelah kontak dengan lingkungan pasien, kita melakukan kebersihan tangan. Jangan sampai tangan kita mengkontaminasi area lingkungan sekitar kita. Jadi penting banget teman-teman melakukan kebersihan tangan. Dan pastinya fasilitas kebersihan tangan ini juga harus dekat dengan pasiennya ya. Karena kalau jauh resiko lupa, resiko males ada. Jadi kalau makin dekat fasilitas kebersihan tangannya, hand rub-nya, wastafelnya, pasti teman-teman akan mudah untuk melakukan kebersihan tangan dan tidak lupa melakukan kebersihan tangan ya. Nah, ini ada video bagaimana kita melakukan cuci tangan dengan menggunakan hand rub. Nah, ini prosedurnya sesuai dengan WHO ya, 20 sampai 30 detik dengan menggunakan hand rub. Dan pastinya teman-teman sudah sering ya melakukan kebersihan tangan. Tapi kadang cuci tangannya buru-buru, pada waktunya ada 20 sampai 30 detik. Tapi cuman waktu durasi 20-30 detik tidak dilakukan dengan maksimal. Biasanya cuma 10 detik, yang penting cuci tangan gitu ya. Tapi kalau untuk bayi tidak bisa di-coating ya, resikonya tadi ya, kumannya masih ada di sela-sela tangan kita, ya di jari-jari kita gitu. Akhirnya dibersihinnya nggak maksimal, nempel lagi ke pasiennya, jadi akhirnya pasiennya risiko infeksi. Apalagi bayi prematur. Bayi prematur itu kulitnya tipis ya, jadi resiko banget ya, beda dengan orang dewasa. Kemudian ini bagaimana kita melakukan kebersihan tangan menggunakan air mengalir. Nah, tentunya waktunya 40 sampai 60 detik ya. Nah, ini ada videonya, teman-teman simak ya. Langkah-langkahnya sama ya, seperti hand rub, cuman waktunya memang lebih lama ya karena penggunaan sabun dan harus dikeringkan ya. Tentunya yang paling pada waktu saat bilas perlu diingat sabunnya benar-benar harus terbilas dengan baik ya, jangan sampai masih ada sisa-sisa sabunnya di tangan supaya apa? Cuci tangan kita maksimal ya. Ya, kemudian kita ambil tisu untuk mengeringkan. Cukup satu ya teman-teman, tapi tergantung kualitas tisu ya. Kualitas tisunya yang bagus cukup satu ya, tapi diusahakan satu dulu ya Pak, cuci ngeringinnya gitu. Karena apa? Tisu juga kan punya batas limitnya ya. Ketika teman-teman pakai tisunya boros di pagi, akhirnya sore nggak kebagian, malam nggak kebagian. Akhirnya teman-teman yang malam ya nggak punya tisu gitu. Akhirnya sering banget nih jadi ngeringin tangannya pakai baju gitu. Nah, itu disarankan kalau sebisanya kita punya efektivitas ya bagaimana cara mengeringkan tangan kita dengan baik. Nah, kemudian yang kedua tadi, mempercepat penggunaan ventilator ya. Setiap overrun selalu pastikan kebutuhan untuk kapan pasiennya diintubasi, Dok, kapan nih pasiennya mau diintubasi. Dok, kapan nih pasiennya bisa weaning gitu. Napasnya bagus kok bisa weaning kayaknya. Nah, itu diingetin ya sama dokternya karena kita tim. Kemudian meminimalkan setting ventilator untuk mencegah trauma paru. Jadi ingat penggunaan ventilator juga bisa mengakibatkan cedera paru. Kalau pasiennya dia cedera, akhirnya dia penggunaan ventilatornya juga makin lama. Ekstubasinya juga akan lama juga. Proses weaningnya juga akan lama juga. Resiko. Jadi dalam waktu 3 hari karena dia cedera paru, 3 hari juga nggak mungkin weaning atau diekstubasi. Jadi penting banget nih buat teman-teman perawat, karena kita nih yang 24 jam merawat pasien ya, kita melihat kondisi pasiennya gitu ya kan. Jadi apapun terjadi trouble, kita nih yang beresiko banget yang ngurusin pasiennya.
Jadi seminimal mungkin kita juga sama-sama menjaga pasien kita, ya. Kemudian ganti posisi pasien setiap 4 jam, ya, dan lakukan elevasi kepala 30 sampai 45 derajat. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ya, dari gambar lihat nih posisinya, kalau pasiennya di infant warmer atau di inkubator, kita bisa naikkan nih, apa namanya, set inkubatornya, jadi posisinya bisa ditinggiin, atau di infant warmernya, di posisinya ditinggiin 30 sampai 45 derajat, ya, meminimalkan tadi resiko terjadinya VAP. Karena apa tadi, kenapa dia harus 30 derajat? Kalau misalkan posisinya dia datar, kalau misalkan ada refleks, ada batuk, resiko nanti takutnya aspirasi. Ya, makanya diposisiin dia kepalanya dia lebih tinggi. Kemudian nih pasiennya juga jangan terlalu berlarut-larut, posisinya terlentang. Mungkin kalau dalam keadaan pasien yang nggak stabil nggak apa-apa supine, tapi nanti kita posisiin lagi kalau misalkan pasien udah stabil, kita posisiin pasiennya bisa miring kanan, miring kiri, atau tengkurap tadi. Karena apa? Untuk strategi kita menghindari terjadinya VAP. Kemudian kita bahas terkait oral care. Mungkin tadi udah dibahas sama Bu Wortan, tapi pada prosedurnya kenapa harus dilakukan per 8 jam? Karena ini kita coba kita ngerjain per 3 jam. Ternyata nggak efektif, ya. Nggak efektif karena apa? Karena sering lupa, itu kan karena kesibukan segala macam. Tapi kalau setiap shift, saya rasa nih banyak teman-teman yang ngerjain, ya. Kadang kalau pagi nih kita rangkaian kalau dinas pagi, kita ngingetin nih, ayo gosok gigi, gosok gigi. Nah itu ingetin tuh buat teman-temannya, oh bayi-bayinya harus dilakukan kebersihan mulutnya gitu loh. Setidaknya. Nah, ini bagaimana cara ngebersihin mulutnya? Yang pertama menggunakan kasa steril. Kemudian menggunakan air matang ya. Kalau air matang koloninya dia udah mati, kuman-kuman yang ada di air udah mati ya. Kalau teman-teman nggak punya aqua bides, di ituannya bisa pakai air matang, dimasak dulu ya, kemudian bisa bersihin pakai oral care untuk oral care-nya. Kemudian apalagi kalau dengan aqua bides nih sangat baik banget ya, karena pH-nya sesuai ya. Kemudian yang lebih baik lagi dengan kloreksidin 0,12%. Nah ini dilihat dari berbagai penelitian dari air matang, aqua bides, kloreksidin, memang untuk menurunkan resiko infeksi VAP-nya lebih bagus dengan kloreksidin 0,12%. Tapi dengan air matang dan aqua bides juga bisa menurunkan resiko infeksi VAP walaupun tidak seklimak dengan kloreksidin 0,12%. Ya. Nah, kebetulan kalau di RSCM ini sudah dibuat racikannya khusus untuk oral care. Farmasinya ngeracik nih, dia 60 mili dibuat untuk 3 kali melakukan oral care-nya ya pagi, sore, dan malam. Nah itu udah diracik dengan aqua bides dengan campuran kloreksidin 0,12% ya. Kemudian bagaimana sih cara langkah-langkah oral care? Nah itu pastiin. Jadi kalau teman-teman mau ngerjain pasien, kita pertama nih observasi dulu. Observasi pasien, kemudian bersihin area bagian atas dulu ya, oral care-nya, mungkin hidungnya sekalian, terus mulutnya. Nah, baru bagian bawahnya, jangan sampai bagian bawah dulu nih, kita bersihin pampers baru ke atas. Nah, resiko nih, nanti kuman yang ada di daerah perineal naik ke oral ya kan. Jadi nanti pas lagi pada waktu dikultur ETT-nya ada tumbuh kumannya yang lain ya, kan kuman penjamunya. Kemudian persiapannya apa aja nih? Persiapan alatnya kloreksidin yang sudah diencerkan, yang menggunakan SPED ya, atau kalau teman-teman yang belum ya bisa ngeracik atau menggunakan air matang tadi atau dengan aqua bides juga boleh. Kemudian gunakan kasa yang steril.
Kemudian sarung tangan bersih ya satu pasang ya karena prinsipnya bukan steril tapi bersih. Kemudian gunakan pengalas atau tisu, takutnya ada lendir-lendir yang jatuh, kita pasang pengalas. Kemudian ada plastik sampah. Biasanya kalau misalkan kita udah bersihin kasa, kita buang sampahnya kan kalau misalkan pakai tong sampahnya jauh ya. Jadi kalau kita tuh punya plastik yang kita masukin ke situ ya tong sampahnya. Kemudian persiapan alat, kemudian persiapan petugasnya nih, tetap melakukan kebersihan tangan, gunakan sarung tangan bersih, kemudian pasang pengalasnya, kemudian kasanya dilembabkan dengan cairan koreksidin, kemudian lakukan pembersihan mulut bayi bagian dalam secara perlahan dan dilanjutkan ke bagian luar ya, dibersihin 3 kali ya, 3 kali gitu sampai kelihatannya bersih. Pelan-pelan ya, hati-hati nanti pasiennya takutnya iritasi ya karena kita saking kencengnya, jadi pelan-pelan. Atau boleh juga ya kalau kasarnya kasar ya, kalau bisa sih kasarnya dilembabin dulu, jangan kasar kering ya untuk bersihin mulutnya. Atau bisa juga pakai eh, apa namanya kapas ya, tapi kapasnya juga harus disterilin ya. Kemudian setelah itu rapikan alat dan jangan lupa setelah semuanya selesai kita melakukan kebersihan tangan. Nah, ini ada penelitian terkait oral care ya untuk mengurangi angka kejadian pneumonia ya pada neonatus dan pada pediatrik di intensive care. Nah, ini dia meneliti ya, banyak banget yang diteliti dengan kalau untuk bayi prematur ini dia meneliti dengan tadi yang pakai aquabides atau dengan air matang, kemudian dengan koreksidin. Dia lebih efektif memang dengan koreksidin 0,12%. Tapi angka penurunan VAP juga terjadi pada VAP dengan air matang dan aquabidesnya ya. Begitu juga dengan pediatrik. Oke, kemudian penggunaan closed suction. Nah, ini teman-teman yang belum tahu dengan closed suction. Nah, kalau yang gambar yang sebelah sini adalah open suction. Kenapa disebut open suction? Karena pada waktu kita melakukan suction, kita perlu disconnect ya antara ETT dan sambungan sirkuit ke mesin dibuka, kemudian baru kita lakukan suction. Nah, makanya kita sebut dengan open suction. Kemudian yang kedua closed suction. Nah, dengan penggunaan closed suction kita melakukan suction tanpa dilakukan disconnect ya antara ETT sama sirkuit yang dari ventilator. Dia tidak perlu dibuka ya. Jadi dia mengurangi kontaminasi masuk kuman ke dalam endotracheal ya. Nah, ini namanya yang gambarnya ini closed suction ya. Nanti bagaimana sih cara melakukan closed suction, nanti mungkin ada videonya tapi mungkin nggak terlalu banyak ya gitu. Jadi setidaknya teman-teman ada paham dulu. Kemudian ini closed suction nih, closed suction ada ukurannya ya, ada yang nomor 8, ada yang nomor 6, tergantung besarnya ETT ya. Kalau makin ETT-nya makin kecil ya mungkin pakainya yang nomor 6. Kalau ETT-nya makin besar pakainya nomor 8 ya. Kemudian cara menggunakan lock suction. Nah, ini ada videonya bagaimana menggambarkan perawat yang apa nih yang di video ini merangkai closed suction terus kemudian disconnect ke pasiennya ya. Mungkin disimak dulu teman-teman semua. Ya, biasa kita lap dulu trolinya semua ya. Sebisa mungkin meminimalkan kontaminasi lingkungan. Kemudian perawatnya juga sebelumnya juga udah melakukan kebersihan tangan. Nah, ini kita siapkan kasaknya ya, kasaknya karena tadi dia akan melakukan disconnect, jadi dia menggunakan kasak ya. Biasanya teman-teman akan punya kreativitas sendiri bagaimana mencegah terjadinya kontaminasi nih. Jadi butuh alat-alat perang ya supaya eh, eh, prosedurnya berjalan dengan baik. Kemudian melakukan kebersihan tangan ya, terus kita gunakan sarung tangannya.
Nah, ini yang kloresidin yang dipakai adalah bukan yang 0,12% ya, tapi yang 2% karena dia bukan untuk oral care, untuk mendesinfeksi area sekitar ETT. Kemudian ini dipasang ya, dipasang sesuai dengan nomornya. Oh, ETT-nya misalkan nomornya 3,5. Nah, ini ada beberapa koneksi nih, ada yang 3,5, 2,5, ada yang nomor 4. Jadi disesuaikan supaya ring besaran ETT-nya sesuai. Nah, kemudian dilakukan disconnect ya. Sebelumnya pasiennya udah dikasih oksigenisasi dulu ya. Kemudian dibuka, dilakukan desinfeksi lagi, kemudian langsung buru-buru dikoneksiin ya, disambung ya, kemudian nanti sambung ke ventilator ya, tekniknya. Oke ya. Nah, ini lihat, ini kalau kalau teman-teman nanti melakukan suction, ya tinggal disambungin ke mesin suctionnya. Jadi tinggal masukin deh tuh, apa namanya, kateternya masuk ke sini tanpa perlu membuka ETT-nya ya, sambungan ETT ke sirkuitnya. Jadi nggak perlu dibuka. Jadi mengurangi resiko tekanannya turun ya, tekanan ventilatornya turun, juga mengurangi resiko kontaminasi tadi ya. Kemudian selanjutnya yang perlu dibahas adalah sistem humidifikasi yang kurang baik. Tentunya kalau area NICU pasti menggunakan sistem humidifikasi karena bukan hanya dilembabkan udara, tapi perlu juga dihangatkan. Ya, karena apa? Karena sistem tadi ya ketika pasiennya dia di intubasi ya, intubasi dia akan menghilangkan nih untuk proses kelembapan dan penghangatannya secara manual dia hilang. Makanya perlu dibantu dengan humidifier supaya apa? Udara yang masuk tetap lembab dan hangat ya. Nah, contoh ketika misalkan secara normal ketika kita hirup udara ya, misalkan kita berada di suhu yang dingin, misalkan di puncak atau di ruangan yang ber-AC, kita hirup ya udaranya pasti kan akan merasa dingin ya. Tapi secara normal kita sebagai orang dewasa ini kita punya fili-fili di hidung ya. Di trachea juga punya fili-fili, dia menghangatkan ya dari suhu misalkan 21 derajat sampai di hidung dihangatkan sampai ke trachea dia jadi 30 derajat. Terus sampai ke paru bagian atas dia 34 derajat sampai ke paru-paru. Total semua paru-parunya dia mencapai 37 derajat. Nah, kenapa suhunya harus 37? Karena kelembapan yang di paru itu dibutuhkan ya, kelembapannya dibutuhkan 100%. Ya, 100% di paru-paru. Karena paru-paru itu nggak boleh kering, dia harus lembab. Ya, harus lembab. Dengan melembabkan bagaimana? Dengan melembabkannya membuat suhu itu menjadi hangat. Ya, suhu yang dibutuhkan untuk kelembapan yang normal berapa? Ya, suhu 37 ya. Jadi itu. Nah, tapi kalau misalkan pasien yang diintubasi, dia proses untuk secara normal untuk melembabkan dan menghangatkannya hilang, makanya harus dibantu. Nah, ini bagaimana cara mempertahankan suhu humidifier? Tentunya ini penting banget ya untuk humidifiernya. Sebetulnya mereknya banyak banget ya, tapi yang perlu diperhatikan suhunya ya. Kadang suka naik, kadang suka turun karena tadi apa? Resiko mungkin faktor lingkungan atau faktor alat ya yang apa namanya adaptor heater wire-nya itu enggak bagus ya karena udah lama. Nah, ini penting banget perlu dicek kembali ya. Gitu. Kemudian pengisian air juga berpengaruh kepada suhu humidifier. Nah, yang disarankan adalah pengisiannya secara otomatis. Ketika dia butuh air, dia si aquabidesnya akan mengisi sendiri. Tapi ketika penuh, ya dia akan berhenti sendiri. Ya, tapi kalau secara manual misalkan kita sambung nih ya, kalau manual nih yang kayak gini nih ya, cara manual ya, kita harus ngisi ya dibuka, tapi hati-hati kadang suka lupa ya, kalau lupa airnya bleber. Ya, bleber airnya masuknya bukan ke humidifier juga, ke sirkuit bahkan ke bayinya. Nah, itu hati-hati. Ya, jadi ketika
pakai manual, jangan pernah ditinggal untuk pengisian chambernya, ya. Oke, terus apalagi kalau misalkan, nggak ada. Jadi aqua bides-nya nggak ada nih, ya mau nggak mau pakai air matang, tapi emang tidak disarankan pakai air matang, ya. Kalau dari kita nggak boleh disarankan, tapi ada yang kayak gitu, akhirnya dibuka sirkuitnya yang ke chamber, dimasukin lah airnya, itu akan tadi ya membuka peluang kolonisasi masuk kuman ke dalam chamber, kemudian yang kedua menurunkan suhu humidifier, mesinnya juga bisa rusak karena kalau air matang kita nggak tahu dia zat besinya lebih banyak ya ketimbang air aqua bides. Ya, kemudian yang sering terjadi adalah kondensasi. Kondensasi apa sih? Kondensasi biasanya ada tumpukan air di sirkuit. Ya, kalau misalkan dia kayak butir-butiran itu nggak masalah. Tapi kalau airnya banyak, itu akan beresiko. Jadi air yang di water trap nih kadang suka lupa nih water trapnya udah kepenuhan, akhirnya dia masuk ke sirkuit, naik akhirnya ke pasiennya. Nah, ini biasanya suka terjadi. Nah, tuh nih airnya di water trap-nya udah mulai penuh, jadi masuk deh ke sirkuit air ke pasiennya. Kemudian, nah idealnya kalau misalkan kadang nih ya kita merawat pasien nih, pasiennya airnya sirkuitnya kadang suka tinggi kayak gini nih. Nah, ini kadang kalau water trap-nya penuh, dia kan ada tekanan ya dari mesin keluar terus airnya masuk ke pasien. Nah, kalau posisinya dia tinggi kayak gini, dia cepet banget nih, deres airnya masuk. Jadi sebisa mungkin sirkuitnya agak diturunin ya supaya airnya dia nggak kembali tapi ke pasiennya. Nanti di slide berikutnya saya infokan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Nah, ini yang kondensasi. Ini kondensasi ya. Ya, hati-hati. Nah, bagaimana supaya menghilangkan kondensasi tadi ya, ini humidifier kita bagus, tapi bisa juga humidifier kita udah bagus nih, tapi kok masih ada airnya. Nah, itu kadang resiko nih, ya kalau misalkan kita pakai alat yang rius. Kalau alat yang rius, otomatis sistem pembacaan suhunya juga nggak baik, dan akhirnya beresiko tadi, kondensasinya akan lebih banyak, ya, dibandingkan dengan sirkuit yang baru. Nah, ini juga nih ya. Nah, air juga bisa masuk ke dalam kit inspirasi, airnya masuk ke pasiennya. Nah, ini hati-hati. Nah, ini perlu banget nih monitoring dari perawat. Ya, jadi setiap shift dilihat atau per 3 jam sekali, sekalian observasi dilihat kalau banyak airnya di tik supaya dia masuk airnya ke water trap. Nah, kalau water trapnya udah mulai penuh, ya dibuang water trapnya. Ya, airnya nggak ada di water trap. Nah, ini posisi sirkuit. Posisi sirkuit yang benar, yang salah kayak gimana? Nah, kalau misalkan yang salah kayak gini, posisinya sirkuitnya dia tinggi ya, langsung cepat banget masuk ke pasiennya. Nah, kalau yang benar kayak gini, jadi kalau misalkan ada air-air masuk, dia nggak akan resiko naik cepat ya, dia akan turun ke water trap-nya ya. Jadi penting banget nih. Ya, ini mungkin tidak termasuk bandel VAP, tapi di lapangannya sering terjadi. Akhirnya kita udah nerapin bandel VAP, kok masih terjadi VAP-nya ya, gitu. Ya mungkin salah satunya itu ya, sistem humidifikasinya yang harus kita perbaiki, positioning-nya yang harus kita perbaiki, kemudian posisi sirkuit yang harus kita perbaiki, terus bagaimana cara melakukan suction yang kita harus perbaiki supaya angka kejadian VAP di unit kita menurun ya, bahkan tidak terjadi. Kemudian ini yang tadi saya bilang nih namanya open suction. Open suction, nah dia ketika kita melakukan suction ini harus didisconnect ya antara ETT ke sirkuit yang di mesin. Ya, jadi kita buka dan itu prinsipnya dia harus steril. Jadi harus melakukan berdua. Jadi teman yang satu cuci tangan dia membuka disconnect, yang satu melakukan suction ya, benar-benar dia harus steril. Kemudian nih close suction. Kalau close suction mungkin nggak perlu pakai sarung tangan steril ya. Harus tangan steril, pakai sarung tangan bersih, atau tangan kita bersih, cuci tangan tuh cukup ya. Karena dia tidak mendisconnect antara ETT dan sirkuit si ventilatornya ya.
Oke, nanti ada videonya biar teman-teman agak sedikit paham. Nah, sekarang kita bahas terkait suction. Nah, suction-nya udah benar, prinsipnya steril, pakai close suction juga. Tapi kok masih juga terjadi VAP? Ya mungkin salah satunya adalah trauma. Ketika kita melakukan suction, akhirnya paru-parunya di trauma. Nah, ya, kateternya terlalu dalam, ya, akhirnya menyebabkan si karinanya kena, akhirnya terjadi inflamasi, ya, inflamasi, terus akhirnya membuat rangsangan sekret banyak dan akhirnya pasiennya nggak cepat bisa minum. Nah, bagaimana cara melakukan suction? Nah, yang pertama ini ada sedikit triknya. Yang pertama menghisap maksimal. Ya kalau kita menghisap pasien jangan terlalu lama ya, kurang dari 10 sampai 15 detik secara gentle cepat gitu. Kemudian atau dengan kasus-kasus tertentu mungkin bisa lama dengan apa makanya dengan dokter yang profesional ya mungkin ya. Biasanya kalau misalkan ada nih dokter kita yang fisioterapi dia aksen dia agak lama, tapi itu benar-benar harus didampingi sama dokter. Tapi yang perawat yang melakukannya yaitu penghisapannya kalau bisa jangan terlalu lama ya. Kemudian yang kedua hindari suction 30 menit pada waktu kita memberikan minum. Jadi kalau misalkan mau minum sebaiknya lakukan suction dulu. Tapi suction itu belum jangan menjadi hal yang rutinitas. Ketika pasiennya terpasang ventilator, kita dengerin dulu nih dia butuh suction apa enggak. Kalau dia ada sekretnya, ya ada sekretnya berarti kita boleh melakukan suction. Tapi kalau bersih ya udah nggak perlu di suction ya kan. Buat apa gitu? Takutnya kita suctionnya nggak benar, akhirnya bikin trauma, akhirnya pasiennya nggak cepat healing. Jadi perlu diperhatiin juga. Kemudian masukin kanulnya secara lembut dan hati-hati. Kemudian pastikan RTT kanulnya. Jadi kita tahu nih kedalamannya berapa, terus ditambahin 1,5. Misalkan kedalamannya 7 cm, ditambahin aja 1,5. Berarti itu yang harus masuk. Kadang kita nggak ngitung, apalagi kateter Indonesia tuh dia nggak ada ininya ya, nggak ada sentimeternya. Tapi kalau waktu lagi saya ke King Edward, dia ada tuh meterannya 1 cm, 2 cm, 3 cm. Jadi kita tahu nih berapa kedalaman yang kita lakukan suction ke pasiennya. Kemudian suction dilakukan sesuai dengan indikasi, jadi bukan hal yang rutin. Nah, perlu oksigenisasi dulu sebelum melakukannya, karena pada waktu melakukan suction pastinya ada tekanan atau oksigen yang ditarik. Jadi supaya pasiennya siap dikasih oksigenisasi dulu, baru dilakukan suction. Nah, kalau misalkan suction NaCl, kalau perlu aja, kalau misalkan pasiennya resiko clot atau mungkin kental, nggak ketarik, ya mungkin salah satu bisa dengan menggunakan NaCl ya. Tapi kalau enggak, itu bukan hal yang rutinitas. Jadi ada kejadian-kejadian hal yang tertentu aja. Kemudian bagaimana memastikan kedalaman ETT? Nah, biasanya nih kita tahu nih sebelumnya ya, jangan sampai kita melakukan suction yang terlalu dalam. Jadi dihitung berapa kedalamannya, kemudian ditambahin 1,5 cm ya, terus dibikin nih mungkin pakai ada satu kateter yang kita potong, kemudian kalau mau suction udah tinggal diinin aja. Oh diukur, oh segini kira-kira ukurannya. Jadi nggak perlu diukur lagi berulang-ulang ya. Kemudian nih teknik kalau misalkan kita melakukan close suction-nya ya. Coba kita lihat, dia masukin dulu nih kateter suction-nya sesuai dengan kedalamannya. Kemudian tinggal masukin aja deh. Ya, selesai ya. Maaf ya, cuman videonya sebentar aja. Masuk kateter ya, ini boleh pakai sarung tangan bersih atau kita cukup melakukan kebersihan tangan secara maksimal. Ya, kemudian ya, jadi dia tidak ada proses disconnect antara ETT dengan sirkuit ventilator ya, jadinya aman. Kemudian prinsipnya kalau open suction dia harus steril, dilakukannya harus berdua dan nggak boleh nih kateter suction-nya dipakai berulang-ulang. Jadi kalau udah pakai selesai ya udah dibuang. Jadi nggak ada nih kadang suka direndam ya itu nggak boleh. Atau membersihkan kateter suction, misalkan kita mau lakukan suction nih pertama, oh kayaknya lendirnya banyak, kemudian kita bersihin. Nah ini kalau bisa jangan pakai comb ya.
Kalau bisa pakai ini aja pelabot Aquabides steril yang di 25 cc ya, masukin dibersihin dari sini. Kalau ini berarti dia udah terkontaminasi nih, walaupun airnya matang ya, tapi dia nggak steril. Airnya kateter yang dimasukin juga nggak steril lagi. Ya, jadi yang benar dengan Aquabides steril water for injeksi ya, kita bisa pakai ya, yang 25 mili biar irit. Kemudian jangan lupa pemberian tanggal. Tadi ya ada yang pertanyaan kapan sih harus diganti close suction-nya. Tadi prinsipnya kalau misalkan dia masih bersih ya, tidak ada lendir, tidak ada kotoran di area kateter close suction-nya, itu masih bisa bertahankan. Tapi kalau di lapangannya biasanya 3 hari juga udah mulai kotor. Jadi biasanya kita ganti tuh rutin 3 hari mungkin udah mulai kotor, apalagi pasien-pasien yang udah sepsis ya sering cepet banget kotornya. Jadi jangan lupa diberi penanggalan baik di sirkuitnya, baik di kateter suction-nya. Jadi biar tahu nih kapan nih kateter suction-nya dipasang ya, biar kita info juga. Dan jangan lupa dilakukan dokumentasi. Kadang suka lupa. Kapan sih pasiennya dipasang ETT atau diintubasi? Ya, ini dilakukan nih, ditulis tanggalnya kapan biar kita tahu ya. Karena bukan hal yang wajib setiap 7 hari ETT harus diganti. Enggak kalau di neonatus ya, gitu. Nah, ini jadi harus penting banget ini pencatatannya. Nah, supaya nggak lupa, ini biasanya ada tindakan keperawatan yang sudah diplot ya. Nah, ini ada tulisannya perawatan mulut. Nah, biasanya mengingatkan nih teman-teman perawat perawatan mulut, dia melakukan perawatan mulut gitu. Itu salah satu strategi untuk mengingatkan terkait bandel, bukan hanya bandel VAP, tapi bandel yang lainnya juga kita mendokumentasikan atau ada bagian tindakan keperawatan yang supaya teman-teman yang di ruangan nggak lupa ya. Nah, kesimpulannya adalah VAP merupakan infeksi pneumonia yang terjadi lebih dari 48 jam ya setelah pemasangan intubasi endotrakeal. Kemudian dengan menerapkan bandel VAP dapat mencegah terjadinya infeksi pneumonia akibat pemasangan ventilator mekanik secara invasif ya, pasiennya yang harus diintubasi. Kemudian mempercepat proses weaning dan percepatan ekstubasi untuk menurunkan resiko terjadinya VAP. Mungkin itu aja materi dari saya. Mungkin selebihnya kita bisa diskusi ya. Buat teman-teman, saya rasa teman-teman lebih banyak nih pengalamannya di ruangan. Ya mungkin itu aja. Selebihnya saya kembalikan lagi ke Mas Hendri.